Oke, baik. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir UAS dari mikroprosesor. Nah, saya langsung aja buka PPT saya. Oke, perkenalkan, nama saya Monica Stefani Malango, NPM saya 2110171 dan kelas saya di TIP 2101. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama itu yaitu LED atau Light Emission Diode. Nah, di sini kita masuk ke pengertian LED, yaitu salah satu dari banyak jenis perangkat semikonduktor yang mengeluarkan cahaya ketika arus listrik melewatinya. Selain pencahayaan, LED juga merupakan bagian dari 7 segmen dalam jam dan pengatur waktu digital dan digunakan di remote control. Nah, kita masuk ke fungsi LED. Fungsi LED banyak digunakan untuk yaitu iluminasi dan indikasi. Iluminasi berarti menyinari sesuatu seperti senter dan lampu depan. Misalnya Anda ingin lampu depan kita terang sekali, lampu rem harus cukup terang untuk dilihat tetapi tidak perlu menerangi jalan. Dan yang kedua itu indikasi, berarti menunjukkan sesuatu seperti lampu sein atau lampu rem pada mobil. LED dengan cahaya yang terbesar sangat bagus dan penunjuk. Mereka terlihat lembut dan seragam dan kita dapat melihatnya dengan baik dan sudut manapun. Nah, kita masuk kegunaan daripada LED. Kegunaannya itu yang pertama, LED digunakan untuk lampu latar TV. Yang kedua digunakan untuk lighting smartphone. Yang ketiga, LED digunakan dalam display. LED juga digunakan dalam dunia otomotif. Dan LED digunakan dalam peredupan lampu. Nah, kita masuk ke prinsip kerja LED. Semikonduktor seperti namanya adalah sejenis di antara superkonduktor dan isolator atau non-konduktor listrik. Bahan-bahan ini secara default adalah konduktor yang buruk, tetapi ketika dimasukkan dikenal sebagai doping dengan elektron bebas tambahan menciptakan produk akhir yang merupakan konduktor yang lebih baik. Cara lain untuk membuat konduktor yang lebih baik adalah dengan membuat lubang mikroskopis pada bahan konduktor yang buruk sehingga elektron dapat mengalir ke dalamnya. Ketika elektron mengisi lubang ini karena arus atau medan listrik yang diterapkan pada semikonduktor, ia memancarkan cahaya. Ini adalah sumber cahaya untuk LED. Berbeda dengan bola lampu hijau, mereka tidak memiliki filamen. Oke, kita sekarang masuk yang pada materi LCD atau Liquid Crystal Display. Nah, kita langsung saja masuk ke pengertian LCD. Pengertian LCD. LCD atau Liquid Crystal Display adalah salah satu jenis media display yang sudah namun diketahui di masyarakat. LCD sudah menggunakan kristal air atau liquid kristal supaya bisa menghasilkan sebuah gambar yang terlihat dengan baik. Teknologi display yang digunakan liquid kristal ini merupakan salah satu penampil kristal cair yang sudah banyak digunakan di berbagai produk-produk industri. Nah, kita bisa lihat pada zaman-zamannya ya, teman-teman. Di sini ada struktur LCD, struktur dasar dari LCD. Nah, di sini kita melihat dari ada beberapa lapisan. Kita bisa lihat dari lapisan tersebut ada 6. Nah, di situ terdiri dari, bisa kita lihat lapisan-lapisannya. LCD pada dasarnya mempunyai dua bagian penting, yaitu backlight, lampu latar belakang, dan liquid kristal atau kristal cair. LCD ini memang sudah tidak bisa menghasilkan cahaya apapun. LCD hanya akan memrefleksikan dan mentransmisikan cahaya yang melaluinya. Oleh karena itu, LCD membutuhkan backlight atau cahaya latar belakang untuk menjadikan sebagai gambar cahayanya.
Nah, kita masuk ke cara kerja LCD. Cara kerja LCD menampilkan piksel berwarna hitam. Nah, satu cara kerjanya itu cahaya latar dengan warna putih yang berasal dari bagian belakang akan dipolarisasi oleh polarisator horizontal. Dengan begitu, hanya cahaya saja yang dapat bergerak secara horizontal dan bisa melintas. Nah, yang kedua itu transistor akan mengalirkan listrik pada berbagai molekul kristal cair, kemudian cahaya latar akan menembusnya secara langsung tanpa mengalami perubahan apapun. Yang ketiga, kemudian cahaya akan langsung disaring oleh polarisator vertikal. Polarisator ini mempunyai fungsi khusus sebagai pemblokir cahaya yang sudah bergerak secara horizontal. Nah, yang keempat, cara kerjanya apabila cahaya sudah diblokir oleh polarisator vertikal, maka cahaya ini nantinya tidak akan bisa mencapai layar sehingga piksel akan menjadi sangat gelap. Sebentar teman-teman. Nah, kita masuk ke cara kerja. Cara kerja LCD udah oke. Kita masuk ke fungsi LCD ya. Kita masuk ke fungsi LCD. Fungsi LCD itu satu fungsi dari LCD yaitu sebagai suatu tampilan data, huruf, karakter, ataupun grafik. Bentuk dari LCD ini tipis, sedikit panas, serta mempunyai resolusi yang tinggi. LCD sudah digunakan di berbagai bidang, khususnya alat-alat elektronik seperti layar TV, handphone, laptop komputer, dan notebook. LCD ini digunakan di hampir setiap teknologi yang membutuhkan layar. Pembuatan LCD atau liquid crystal display adalah dengan menggunakan teknologi CMOS, logik yang bekerja tidak menghasilkan cahaya. Namun LCD dapat memantulkan cahaya yang ada di sekitar LCD tersebut. Baik, kita akan masuk ke materi selanjutnya, itu 7 segment. Nah, di sini saya memberi penjelasannya. 7 segment merupakan bagian-bagian yang digunakan untuk menampilkan angka atau bilangan desimal. 7 segment tersebut terbagi menjadi 7 batang LED yang disusun membentuk angka 8 dengan menggunakan huruf A sampai F yang disebut dot matrix. Setiap segmen ini terdiri dari 1 atau 2 LED. 7 segment bisa menunjukkan angka-angka desimal serta beberapa bentuk tertentu melalui gabungan aktif atau tidaknya LED penyusunan dalam 7 segment. Nah, kita bisa melihat dari gambar berikut. Ini dari 7 segment matrix ya teman-teman. Kita lihat gambar di sini nih, menampilkan sebuah angka 8 ya, yang terdiri dari A, B, C, D, E, F, G sampai G. Nah, selanjutnya LED 7 segmen atau 7 segment LED. 7 segment display sering dipakai oleh para peminat elektronika, adalah 7 bagian yang memakai LED. Sebagai penerangannya, LED 7 segmen tersebut biasanya mempunyai segmen atau elemen garis dan satu segmen titik yang menandakan koma desimal. Jumlah semua segmen atau elemen LED sebenarnya adalah 8. Jadi ada 2 jenis 7 segment. Satu itu yang pertama, LED 7 segment tipe common cathode atau katoda. Nah, common cathode merupakan bergabung menjadi satu pin, sedangkan penunjang anoda bisa menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Kaki katoda yang terhubung menjadi satu pin. Ini merupakan terminal N negatif atau ground, sedangkan signal kendali atau kontrol signal akan diberikan kepada masing-masing kaki anoda segmen LED 7 segment display tipe common cathode. Nah, ini dari gambar dari 7 segment cathode nih teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua itu LED 7 segment tipe common anoda. Nah, dalam common anoda,
kaki anoda pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki katoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Anoda yang bergabung menjadi satu pin tersebut akan diberikan tegangan positif dan signal kendali akan diberikan kepada masing-masing kaki katoda segmen LED. Nah, ini contoh dari segmen tipe anoda ya. Nih, kita bisa melihat dari contohnya. Nah, jadi ada cara kerja 7 segmen itu. Yang pertama, untuk memunculkan angka 0, maka bagian-bagian yang harus dihidupkan adalah A, B, C, D, E, F. Nih, ya. Oke, yang kedua itu untuk menyalakan 7 segmen dapat dilakukan secara langsung dengan memberikan logika 1 pada jenis common katoda dan memberi logika 0 pada common anoda. Nah, yang ketiga, tetapi bila kita mau menampilkan data dari input biner, maka kita memerlukan decoder biner ke 7 segmen. Nah, ini dari contohnya. Contoh dari cara kerja 7 segmen. Ini on dan ini katodanya nih. Ini bagian dari katoda nih, teman-teman. Nah, di sini dia untuk meng-on-kannya. Nah, kita masuk ke jenis-jenis 7 segmen. Nah, yang pertama itu ada satu common katoda. Common katoda merupakan pin yang terhubung dengan semua kaki katoda LED dalam 7 segmen dengan common ketidak akan aktif apabila diberi logika tinggi 1 atau disebut active high. Nah, yang kedua common anoda. Common anoda adalah kode yang terhubung adalah semua anoda LED pada 7 segmen. Dan fungsi-fungsi dari 7 segmen display dalam kehidupan sehari-hari itu sederhana banget, teman-teman. Kita bisa lihat di jam digital, papan skor pada olahraga, dan pada kalkulator. Oke, dan prinsip kerja 7 segmen itu, prinsip kerja dari 7 segmen ini adalah inpuan bilangan biner pada switch dikonversi masuk ke dalam decoder, baru kemudian decoder mengkonversi bilangan biner tersebut ke dalam bilangan desimal, yang mana bilangan desimal ini akan ditampilkan pada layar 7 segmen. Fungsi dari decoder sendiri adalah sebagai pengkonversi bilangan biner ke dalam desimal. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu dot matrix. Nah, di sini saya akan menjelaskan dot matrix merupakan salah satu dari beberapa jenis printer yang masih digunakan hingga sekarang. Meskipun semakin lama para pengguna printer jenis ini sudah mulai berkurang dan mungkin beberapa tahun yang akan datang, malah printer dot matrix hanya akan menjadi sebuah kenang-kenangan dan bukti sejarah perkembangan printer. Dot matrix printer adalah printer yang menggunakan alat cetak berupa pita. Dikarenakan masih menggunakan pita, maka hasil cetakan atau outputnya masih terkesan kasar dan masih kurang bagus dibandingkan dengan jenis printer lainnya. Fungsi printer dot matrix yang pertama, printer dot matrix bisa digunakan untuk mencetak data rangka. Yang kedua, dot matrix biasanya digunakan untuk mencetak data yang berkaitan dengan bukti transaksi perusahaan. Nah, yang ketiga, printer juga bisa digunakan untuk mencetak transaksi pada kwitansi pembayaran. Fungsi lain dari printer dot matrix adalah untuk bisa berbagi laporan yang nanti harus dicetak rangka. Kita masuk ke kelebihan dan kekurangan pada dot matrix. Yang pertama itu, kelebihannya memiliki beberapa jenis. Yang kedua, bisa mencetak rangka. Yang ketiga, bisa mencetak ukuran kertas berukuran besar. Kekurangannya, satu, printer dot matrix memiliki hasil output atau hasil cetakan yang kurang bagus dari segi resolusinya. Yang kedua, printer dot matrix akan mengeluarkan suara yang bising dan cenderung mengganggu, terlebih lagi jika yang banyak yang harus dicetak. Oke, selanjutnya kita masuk ke TK-pad.
materi yang selanjutnya. Nah, tiket CAPET adalah saklar push button yang disusun secara matriks yang berfungsi untuk menginput data seperti input pintu otomatis, input absensi, input data logger, dan sebagainya. Saklar push button yang menyusun CAPET yang digunakan umumnya mempunyai 3 kaki dan 2 kondisi. Kondisi pertama yaitu pada saat saklar tidak ditekan, maka antara kaki 1, 2, dan 3 tidak terhubung atau berlogika 1. Nah, kita bisa lihat contoh dari CAPET di sini teman-teman. Nah, sedangkan pada kondisi kedua adalah saat saklar ditekan, maka kaki 1, 2, dan 3 akan terhubung dan berlogika 0 sebagaimana terlihat pada gambar. Pada gambar ini ya teman-teman. Nah, kita bisa melihat dari gambar-gambar dari CAPET. Nah, ini adalah simbol dari CAPET. CAPET adalah komponen yang berisi 12 tombol yang disusun dalam konfigurasi 3x4 dan setiap tombol mewakili angka atau karakter. Nah, di sini kita bisa lihat susunan pin pada CAPET. Nah, ini di sini commonnya, kolomnya, dan di sini row-nya ya teman-teman nih. Oke, kita juga bisa melihat dari sini setiap tombol pada CAPET bila ditekan akan menghubungkan 3 kontak sekaligus, yaitu 1 pin row atau baris, yang kedua pin kolom atau kolom, yang ketiga pin command, pin penyatuan terhubung ke semua tombol. Nah, di sini yang di sebelah kanan saya nih, dalam prakteknya biasanya seluruh pin row maupun seluruh pin kolom diberi tegangan positif lewat resistor, sedangkan pin command dihubungkan ke negatif atau ground. Saat tombol ditekan, row dan kolom akan bersangkutan dan itu akan menjadi nilai negatif. Nah, di sini kita bisa lihat koneksi CAPET ke PPI 8255 nih. Kita lihat dari gambar di sini terdiri dari angka dan huruf ya teman-teman. Nih, kita lihat. Oke, cukup sekian dari penjelasan saya. Semoga teman-teman yang menonton video saya kali ini semoga mendapat wawasan yang baru, dan jika banyak kekurangan, kesalahan kata saya minta maaf. Dan cukup sekian dari hasil penjelasan saya tentang materi-materi yang sudah saya bawakan. Saya Monica Stefani Malango mengucapkan terima kasih. Thank you.